Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, yaitu cerita hikayat baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, mengembangkan makna isi nilai dalam cerita rakyat baik lisan maupun tulisan dalam teks eksposisi. Menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra, kita akan membahas dalam beberapa poin. Yang pertama tentang definisi, ciri dan jenis hikayat. Yang kedua, nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Dan yang tiga, mengungkapkan kembali hikayat. Dan yang keempatnya, memperbandingkan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dalam cerpen. Dan yang kelima, menyusun hikayat dalam bentuk cerpen. Anak-anakku sekalian, kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang-orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Nah, hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Jenis hikayat berdasarkan fase historis sebagai berikut. Yang pertama, ada hikayat berunsur Hindu. Ada hikayat Pandawa 5, ada hikayat Sirama. Yang kedua, hikayat berunsur Hindu Islam. Ada hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan lain-lain. Yang kedua, jenis hikayat berdasarkan isi sebagai berikut. Jenis rekaan, yaitu hikayat Maling Kundang. Sejenis sejarah atau hikayat Hang Tuang, hikayat Petani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Yang ketiga, jenis biografi, hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Di antaranya ada nilai-nilai religi, ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai budaya, nilai estetik, nilai edukasi. Nilai religi ini berkaitan tentang hubungan kita dengan hablum minallah, dengan keyakinan kita selaku umat manusia, selaku muslim, mungkin itu hubungannya dengan religi. Nilai moral, sifat dan perilaku kita, baik buruk kita. Begitu juga nilai sosial. Nilai sosial berkaitan tentang hubungan kita dengan masyarakat, baik buruknya dalam sebuah cerita itu seperti apa. Atau dilihat dari nilai budaya, apa yang terkandung di dalam cerita itu. Budaya, contoh seperti di Indramayu ada budaya Ngarot, ada budaya Nadran. Nah, itu nilai-nilai budaya yang ada di dalam suatu daerah, ya. Nilai estetik, keindahan dalam sebuah cerita itu apa, ya. Itu yang berkaitan tentang nilai. Selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama ada tema, yang kedua ada amanat, yang ketiga ada alur dan plot, yang keempat ada latar dan setting, dan yang kelima ada tokoh dan penokohan, dan yang keenam sudut pandang. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema itu merupakan ide cerita dalam sebuah cerita. Artinya ide pokok dalam sebuah cerita itu dinamakan tema. Yang kedua, amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita itu apa? Amanatnya. Untuk siapa amanat itu? Untuk pembaca, untuk yang melihat dalam sebuah cerita atau tayangan video. Selanjutnya yang ketiga, ada yang dinamakan alur atau plot.
Alur ini adalah jalannya cerita. Alur terbagi ke dalam 3 jenis. Ada alur maju, dari semenjak lahir sampai meninggal, itu dinamakan alur maju. Yang kedua, alur mundur. Peristiwa mengulang yang sudah terjadi diceritakan kembali, itu namanya alur mundur. Dan yang ketiga, ada juga yang dinamakan alur maju mundur. Jadi menceritakan dari awal dan kembali kepada cerita yang sudah terjadi di masa lalu. Selanjutnya, yang kelima, ada dinamakan tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu orangnya, si A, si B itu tokoh. Maling kundang tokoh, ibunya tokoh. Lalu penokohan itu adalah karakternya. Karakter dalam sebuah cerita, si memiliki watak apa? Antagonis, pemarah, penyabar, itulah yang dinamakan penokohan. Sedangkan yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang dalam sebuah cerita hikayat ini ada sudut pandang orang pertama seperti aku, ya, atau bisa juga sebagai sudut pandang orang kedua, ya, seperti dia, sudut pandang orang ketiga, kami, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan unsur-unsur intrinsik. Adapun tadi yang sudah dibahas adalah unsur-unsur ekstrinsik. Ekstrinsik ini di luar daripada sebuah cerita. Ada yang berkaitan tentang religi, agama, adat istiadat, ya, ada sosial, budaya, politik, ekonomi. Nah, itulah yang dinamakan unsur-unsur intrinsik. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kesimpulannya adalah dalam sebuah hikayat ini memiliki sebuah unsur yang di dalamnya ada 6 unsur yang dinamakan unsur intrinsik, dan di luar cerita dinamakan unsur ekstrinsik. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan, dan lebih lanjutnya bisa anak-anakku semua bisa dilihat tayangan video di bawah ini. Mudah-mudahan bisa memaknai sebuah cerita nanti di dalam video tersebut, dan nanti akan Bapak berikan tugasnya lewat e-learning. Terima kasih, selamat menonton videonya. Terima kasih.